Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula, selawat beriring salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan mengantarkan teman-teman semua kepada siaran dakwah yang akan disampaikan oleh Ustadz Badrul Kamal LC. Selamat menyaksikan dan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah 2 hari menjelang kita melaksanakan puasa di bulan yang penuh keberkahan, yaitu di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang insyaallah bertepatan dengan tahun 2021 Miladiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mendapatkan insyaallah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus dijaga oleh Allah kesehatan kita, keimanan kita dan keislaman kita, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Saya diundang oleh T517 ya 517 TV untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan insyaallah dengan persiapan menjelang Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Di antara persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang penuh berkah tersebut adalah persiapan ruhiyah, yaitu dengan cara bagaimana kita harus mentazkiyah nafsi kita, yaitu mensucikan, membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ketahuilah hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang dhaif, yang kemungkinan bisa jadi setiap jam, setiap hari
kita melakukan dosa-dosa, baik itu dosa yang kita rasakan ataupun dosa yang mungkin tidak pernah kita rasakan, tapi ternyata itu adalah sebuah dosa yang kita lakukan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi naqtatas sauda. Jika seorang hamba bersalah, melakukan dosa, melakukan kezaliman, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama hamba manusia, Allah akan menitikkan dalam hatinya, tak, dia sudah melakukan dosa. Kemudian ia melakukan dosa lagi, Allah titikkan dalam hatinya, tak, satu titik kemudian. Melakukan lagi, kemudian tak, Allah titikkan dosa itu atau titik-titik sauda hitam itu pada hati hambanya. Apabila ia menyingkirkan, kemudian ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya dan akan dihilangkan titik itu satu persatu dari kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau dia bertambah, dosanya bertambah lagi, melakukan dosa lagi, terus akan Allah tambah titik-titik yang berada dalam hatinya itu, sehingga hatinya tertutup oleh nuktah-nuktah hitam, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menjelang bulan yang amat mulia, yang penuh dengan keberkahan, untuk mentazkiyah nafs kita, untuk membersihkan jiwa kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka bertobatlah kalian, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian semua. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa, sebenar-benarnya taubat. Bersegera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertaubat itu. Surga yang luasnya seluas langit dan daratan bumi ini. Itu kemudian Allah sediakan bagi orang-orang yang bertaubat itu adalah jannah, surga. Surga yang senantiasa kita nanti-nantikan. Dan itu adalah Allah siapkan untuk orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri dan tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita senantiasa di dalam salah satu doa iftitah kita dalam salat yang biasa membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal maghribi wal masyriq atau bainal masyriqi wal maghrib. Kita senantiasa berdoa di doa iftitah kita ketika kita melaksanakan salat. Ya Allah, ba'id, jauhkanlah dosa kami antara diri kami dan khotok-khotok kami, dengan kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana Engkau yang harus menjauhkan ba'ata baina al-maghrib atau al-masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat.
Jadi dosa-dosa kita itu amatlah banyak. Ya. Dosa-dosa kita itu amatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang lain. Ya. Jika manusia itu tidak pernah melakukan dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Lau annal ibada lam yudnab la khalaqallahul khalqa yudnibun summa yastaghfirullah summa yaghfirullah." Seandainya ketika Allah menciptakan hamba-hambanya, ibadnya, tidak ada yang melakukan dosa kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ketika Allah telah menciptakan manusia, kemudian manusia itu tidak ada yang bertaubat, tidak ada yang melakukan dosa, tidak ada yang melakukan dosa kepada Allah, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang lain. Makhluk itu akan berbuat dosa kepada Allah. Coba kita bayangkan. Jadi manusia kita, walaupun yang bernama Islam, Muslim, ya, itu pasti melakukan dosa. Pasti melakukan dosa. Maka Allah buka yang namanya bab at-taubah. Taubat itu berarti mensucikan diri dari segala dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, ini jelas hadisnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Lau annal ibada lam yud." Seandainya ada hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dikatakan lagi? La khalaqallahul khalqa yudnibun. Pasti Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Maka dari itu syariat Islam mensyariatkan kepada umat manusia untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dilipat gandakannya amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kita untuk mensucikan diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik ke atas mimbar. Ya. Disinilah hukum yang mensunnahkan mimbar-mimbar itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat yang ketiga. Kata Rasulullah, "Uhduru al-minbar." Uhduru al-mimbar fahadarna. Wahai sahabat-sahabatku, hadirlah kalian menuju mimbar. Falamma martaqa ad-darajatul ula, ketika Rasulullah itu naik ke tingkat yang pertama, beliau mengatakan amin. Ya. Walamma martaqa ila ad-darajatis saniyah, ketika Rasulullah naik ke tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan qala amin. Walam martaqa ila darajatis salisati, faqala Rasulullah amin. Ketika naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah pun mengatakan dan mengucapkan kata-kata amin. Falamma nazala, nah ketika Rasulullah turun dari mimbarnya, fakulna, kami semua dari sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu min qablu. Ya Rasulullah,
Sesungguhnya kami hari ini baru mendengar apa yang engkau katakan, dan itu belum pernah aku dengar sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Qala, beliau bersabda, inna Jibril arada li, sesungguhnya Jibril datang kepada aku. Ketika aku di tangga yang pertama, Jibril berdoa. Apa doanya? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Celakalah bagi seorang hamba yang masuk kepada bulan suci Ramadan sementara ia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Faqultu amin. Maka kata Rasulullah, aku berkata amin. Kemudian di tangga yang kedua, falamma raqitu tsaniyah, ketika aku naik ke tangga yang kedua, Jibril berdoa, ba'uda man adraka abawaihil kabir indahu au ahaduhuma falam yadkhula al jannah. Celaka bagi seorang hamba, ya, yang mendapati kedua orang tuanya dan dia tidak mampu untuk memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak berbuat durhaka kepada kedua orang tua karena berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak tersebut tidak mampu untuk memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walam martaqaitu ila darajati salisah, dan ketika naik ke tangga yang ketiga, faqultu amin. Kenapa aku mengatakan amin? Jibril berdoa. Apa doa yang ketiga? Ba'uda man dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Celaka bagi orang yang disebutkan namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjawab. Celaka orang yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat dan dia tidak bertaslim dan bersalawat kepadamu. Hadis hasanun sahih. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita sekarang renungkan dengan baik. Jibril yang berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan. Bagaimana kedudukan doa dan kedudukan amin yang dilakukan oleh makhluk Allah, yang insya Allah makhluk yang suci, makhluk yang bersih, yang jauh daripada dosa. Jibril tidak pernah berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Jibril yang berdoa, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan. Pak, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari momen menjelang Ramadan ini, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan menjelang kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah keadaan kita dalam keadaan sudah tidak berdosa lagi, atau dikatakan kita sudah bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada yang berkaitan dengan manusia, ada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang berkaitan dengan Allah, kalau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 syaratnya. Dosa yang kita lakukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala cuma 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan maksiat itu, berazam dalam hatinya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali kemaksiatan yang telah diperbuat itu. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 3 syaratnya ketika kita ingin bertobat dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkaitan dengan sesama manusia itu ditambah 1,
yaitu kita harus mendapatkan maaf dari orang yang kita sakiti, kita zolimi, atau kita buat dia menderita. Maka dari itu kita harus meminta dan memohon maaf kepadanya. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Persiapan yang kedua adalah mempersiapkan diri yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu rukun-rukun daripada puasa. Yang kedua, syarat-syarat berpuasa. Yang ketiga adalah yang membatalkan dan yang tidak membatalkan puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat, kita harus tahu juga yang makruh. Dan yang kelima adalah harus mengetahui apa-apa saja atau amalan-amalan saja, apa saja yang bisa menjadikan di bulan suci Ramadan ini bermanfaat. Maka dari itu persiapan yang nomor 2 ini harus dan penting. Jadi jangan sampai kita berpuasa akan tetapi kita tidak tahu ilmunya. Ilmu pengetahuan itu sangat mendukung kepada keabsahan atau kesahannya diterimanya amal ibadah kita, khususnya adalah ibadah yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang ketiga adalah persiapan fisik kita. Jasmaniyah kita. Kita persiapkan, apalagi sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi corona. Harus senantiasa terus berjaga-jaga diri, terutama untuk senantiasa meningkatkan imunitas kesehatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, al-mu'minul qawiyyu ahsan wa ahab ilallah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi jangan khawatir, hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sendiri akan menyehatkan diri kita. Puasa itu sendiri akan menjadikan badan kita sehat. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka akan sehat insyaallah. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat insyaallah. Kenapa? 11 bulan biasanya kita terus mengisi perut kita, lambung kita dengan makanan, sehingga perut itu terus bekerja dan bekerja, bekerja dan bekerja. Dengan berpuasa maka perut itu, lambung itu akan beristirahat. Dengan istirahatnya lambung kita dari pekerjaannya, maka itu akan menyehatkan jasmani kita insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang selanjutnya adalah persiapkan harta kita. Harta di sini bukan berarti untuk mempersiapkan diri berbuka, untuk mempersiapkan diri sahur dengan makanan-makanan yang enak dan lezat-lezat. Akan tetapi persiapkan harta kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu bersedekah, berinfak, berzakat. Maka persiapkan harta yang kita miliki untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, ya, ini salah satu, maka Allah akan memberikan pahala kepada dirinya itu sama dengan pahala dia berpuasa. Jadi terus kita persiapkan harta kita untuk bersedekah dan berinfak. Siapkan, ya, persiapkan diri kita dengan harta yang kita miliki untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang selanjutnya yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan
yang memang perlu kita selesaikan sekarang sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai pekerjaan yang harus kita tuntaskan itu mengganggu ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, apabila kita memiliki pekerjaan-pekerjaan yang harus segera dituntaskan, tuntaskanlah sekarang sebelum kita masuk kepada bulan suci Ramadan ini. Yang selanjutnya kiatnya adalah bagi kita yang masih memiliki hutang piutang puasa, dalam artian masih ada 1 hari lagi besok. Walaupun ini ada larangan sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimus shaum biyaum aw yaumain. Janganlah engkau mendahului puasa 1 atau 2 hari. Karena ini namanya saumus syak, yaitu puasa di hari yang diragukan. Jadi kalau misalkan sekarang masih ada yang haid, ya kemarin masih punya qadha, ternyata 1 hari lagi masih belum ya di qadha, maka insya Allah besok masih bisa bagi yang memiliki qadha. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha pun memiliki ya qadha di bulan suci Ramadan yang sebelumnya, kemudian diqadha di bulan Sya'ban sampai akhir daripada bulan Sya'ban itu. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kiat-kiat dalam menggapai Ramadan agar menjadi sukses, ya. Kita harus mencanangkan diri agar puasa kita itu menjadi puasa yang paling baik di tahun ini. Saya ini sudah berumur 52 tahun. Kalau saja kita ambil 40 kali sudah melakukan puasa, berarti 40 tahun ya. 40 tahun sudah melakukan puasa, ya. Seharusnya kita mengevaluasi diri kita. Dari tahun ke tahun berpuasa, taruh diambil berbalik ya, 12 tahun. Kemudian yang 40 tahunnya berarti 40 tahun sudah melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Dari tahun ke tahun itu harus menjadikan evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Apakah 11 bulan setelah Ramadan itu lebih baik ataukah lebih jelek? Kita tahu kan di bulan suci Ramadan ibadah kita itu mantap sekali. Ya, yang biasanya jarang-jarang untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di bulan suci Ramadan itu tidak pernah tertinggal satu. Ya, sholat berjamaah pun bahkan diupayakan dan diusahakan untuk tidak ketinggalan menjadi seorang yang masbuk. Itu di bulan suci Ramadan, karena senantiasa bertumpu pada hatinya. Dia menganggap bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat 40 hari berturut-turut setiap waktu, senantiasa berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan 2 baroah, 2 pembebasan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, ya, man shalla arba'ina yauman, barang siapa yang melakukan salat 40 hari, adraka ma'al imami takbiratul ihram, ya, senantiasa mengikuti dengan imam takbiratul ihram, hampir berbarengan. Ketika imam Allahu Akbar, kita sebagai makmum Allahu Akbar. Itu terus selama 40 hari. Ya, selama 40 hari kita lakukan seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan 2 pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, bara'atum minan nifaq. Ya, pembebasan dari kategori manusia yang nifak, yang munafik. Keluar dari kategori manusia munafik. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sholat 40 hari dan di setiap sholatnya itu tidak pernah tertinggal takbiratul ihram beserta dengan imam. Yang kedua, baro'ah yang kedua, pembebasan yang kedua, bara'atum minan nar, yaitu pembebasan dari sengatan api neraka. Kalau ini sudah terus ya dilakukan ketika setelah Ramadan, 11 bulan kemudian itu senantiasa dilakukan oleh kita, maka insya Allah itu adalah orang yang bagus, orang yang baik, orang muttaqin lah insya Allah. Berarti dia sudah lulus dari pendidikan Ramadan. Tapi kan nyatanya ketika kita mengevaluasi diri kita, ya, maka tidak salah ketika Rasulullah SAW itu pernah bersabda, umat Islam kebanyakan tahu dengan Allah hanya di Ramadan. Kata Rasulullah, kebanyakan umat manusia, umat muslim itu tahu Allah di Ramadan. Kenapa? Karena mereka taqarraba ilallahi subhanahu wa ta'ala fi Ramadan. Karena mereka, umat-umatku itu mendekatkan diri kepada Allahnya kebanyakan hanya di bulan suci Ramadan. 11 bulan kemudian lupa lagi, hilang lagi ketaatannya kepada Allah. Bukan hilang, tapi berkurang lagi ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya kita harus ya berupaya ya menjadikan Ramadan itu sebagai madrasah bagi kita untuk 11 bulan kemudian. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kebanyakan dari kita puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Jadi bagaimana bentengi puasa kita dari faktor-faktor yang akan menjadikan puasa kita itu tidak bernilai di hadapan Allah? Itu harus berupaya, berusaha kita canangkan sebelum Ramadan, apalagi setelah masuk di bulan suci Ramadan itu, canangkan bahwa diri kita ya ingin menjauhkan diri kita dari faktor-faktor yang dapat menjadikan puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah. Kan sayang, puasa tetap wajib dilakukan, tidak boleh berbuka puasa, tapi dia sendiri adalah tidak membatalkan pahala puasanya. Dalam artian Allah tidak menerima. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak dari umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpuasa tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar lapar, hanya sekedar haus. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, apa diantaranya? Barang siapa yang tidak mampu mengenyampingkan, meletakkan untuk tidak berbicara kadzib, bohong, dusta, maka ya, Allah tidak ada keperluan kepada dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di akhir tausiah ini, kultum ini, insyaallah marilah kita berupaya, berusaha untuk senantiasa berpuasa, menjaga lidah kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, menjaga kemaluan kita untuk senantiasa berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar mulut dan perut saja, akan tetapi yang namanya berpuasa itu adalah menjaga berpuasanya itu lisan kita untuk tidak berbicara dengan yang tidak hak kita bicapkan, berbohong, berdusta dan lain sebagainya. Kemudian jaga mata kita, kemudian jaga ya telinga kita, pendengaran kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, pahala puasa di bulan suci Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah
Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penjagaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Ustadz Badrul Kamal. Semoga kita bisa menyimak dengan baik dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan seperti yang kita harapkan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.